Baik adik-adik, kali ini kita mendapatkan soal seperti ini, ya, diberikan dua buah kawat lurus dengan aliran arus masing-masing diberikan di data di soal, kemudian ada sebuah titik namanya titik A yang berada pada jarak-jarak tertentu dari masing-masing kawat, ya. Yang ditanya di soal adalah maka besar dan arah arus induksi magnet yang timbul di titik A, ya. Nah, misalkan saya lukiskan kembali soal tersebut, ya. Yang ditanya adalah berapakah potensial listrik di titik A, ya. Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Pertama, kita bisa lihat ada dua kawat di sini. Maka saya beri nama, misalkan ini saya sebut sebagai kawat 1, ini saya sebut sebagai I1, ya, dan jaraknya menuju titik saya sebut sebagai A1. Nah, kemudian ini saya sebut sebagai kawat kedua, maka ini saya sebut sebagai I2, ya, dan kemudian ini saya sebut sebagai A2, 3 cm. Kita mau mencari berapakah potensial listrik di titik A. Seperti kita ketahui bahwa medan magnet dari seutas kawat lurus, kita punya persamaan bahwa B sama dengan mu0. Saya kalikan dengan I saya bagi dengan 2pi A. Nah, kalau kita lihat di soal, ada dua kawat di sini. Kalau ada dua kawat, maka akan ada 2B. Di mana B1 adalah mu0 dikali I1, saya bagi dengan A1, dan nanti akan ada B2 dengan persamaan mu0 dikali dengan I2, saya bagi dengan 2pi, saya kalikan dengan A2. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita meresultankannya? Tentunya kita harus tahu arahnya. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kawat 1 dialiri arus ke arah sana. Ya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka saya dapatkan bahwa induksi magnet di kawat A, di titik A, itu adalah arahnya masuk bidang, ya. Jadi arahnya adalah masuk bidang. Saya tuliskan B1 punya arah cross. Sementara B2, ya, kembali menggunakan kaidah tangan kanan, arusnya ke atas, maka di titik A saya dapatkan arahnya adalah keluar. Jadi B2 saya beri simbol dot. Bisa kalian lihat bahwa di sini kedua B punya arah yang berlawanan. Kalau ada dua buah B memiliki arah berlawanan, maka kita bisa dapatkan bahwa B resultanya adalah saya kurangi B1 dengan B2. Oke, kalau kita lihat dari persamaannya, dari kedua persamaan ini yang berbeda adalah I-nya, ada I1 dan A1, ya, A-nya juga ya, serta di sini ada I2 dan A2. Nah, kalau kita lihat ternyata I-nya sama. Ya, jadi kalau I-nya sama, maka saya bisa keluarkan beberapa variabel dari kedua persamaan ini, yaitu mu0, saya kalikan dengan I, saya bagi dengan 2pi, dalam kurung 1 per A1, saya kurangi dengan 1 per A2. Ini dia. Ya, sehingga apabila saya masukkan persamaannya, nilainya ke dalam persamaan ini, saya peroleh mu0 itu adalah 4pi, saya kalikan dengan 10 berpangkat minus 7. Arus pada masing-masing kawat adalah sama, 3 ampere, saya bagi dengan 2pi, dalam kurung 1 saya bagi dengan A1. A1 adalah 2 cm. 2 cm adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Saya naikkan ke atas 100. Ya. Kemudian saya kurangi dengan 1 per. Ya. Kawat kedua, jaraknya adalah 3 cm, berarti 3 saya kalikan dengan 10 pangkat minus 2, naikkan ke atas juga 100. Ya, ini dia. Oke, sehingga kalau 100-nya saya keluarkan ke depan, oh ya, sebelumnya ini bisa kita coret ya. Jadi 4pi dengan 2pi, saya coret, hasil di atas adalah 2. Oke, 2 dikalikan dengan 3, saya dapatkan hasil adalah 6, kali dengan 10 berpangkat. Di sini ada minus 7, 100 saya keluarkan ke depan, kita peroleh minus 5. Ya, dalam kurung, sisa 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Kalau saya samakan penyebut berarti per 6. Ya, 6 dibagi 2 adalah 3, saya kurangi dengan 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, kita pun bisa kembali mencoret angka ini. 6 saya coret dengan di sini, maka kita peroleh hasil 3 dikurangi 2 adalah 1. Saya kali dengan 10 berpangkat minus 5 Tesla. Nah, ini besarnya. Bagaimana dengan arahnya?
Nah, arahnya tadi kita gunakan adalah B1 dikurangi B2. Ternyata saya dapat jawaban positif. Kalau B1 dikurangi B2 kita dapat jawaban positif, artinya memang B1 lebih besar. Nah, arah akan mengikuti vektor yang memiliki nilai lebih besar. Ya. B1 lebih besar dan B1 arahnya adalah masuk, maka kita katakan bahwa besar dari medan magnet resultanya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 5 dan arahnya adalah masuk bidang. Gambar. Nih dia. Oke. Ya. Baik. Ini solusi untuk soal berikut. Nantikan soal selanjutnya. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.